与极品宝器灵舟的速度比肩啊！2年4个月后就出关了。Halo pecinta Donghua, bertemu lagi dengan Donghua Galeri. Di sini saya akan merangkum alur cerita Donghua Agen The Case Supreme episode 118 yang menceritakan tentang Tanjun yang dianggap oleh semua orang itu mati dan dia bersembunyi. Jadi bagaimana ceritanya? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat menonton. Dimana setelah Tanjun memasang formasi ilusi, Tanjun juga memasang formasi ruang dan waktu terbaik untuk persembunyian dan juga berkultivasi tanpa bisa diketahui oleh orang lain. Formasi ilusi berguna untuk menghilangkan jejak atau kultivasi lain untuk tidak bisa menemukan Tanjun. Diketahui formasi ruang dan waktu bisa membuat waktu di dalam formasi itu lebih cepat. Sementara itu di sisi lain ada Byakugan Shen dan ketua ke-6 yang dimarahi oleh San Subing karena sudah setengah tahun tidak kunjung menemukan pembunuh Tanjun. Dan San Subing sangatlah marah. Itu sangat memalukan devisipilnya. Dan tiba-tiba ada sebuah pemberitahuan kalau San Subing harus segera ke gerbang suci untuk dieksekusi. Dan seketika juga semua orang menjadi kaget. Dan 8 bulan pun telah berlalu. Akhirnya Tanjun pun selesai dalam kultivasinya. Dan dia pun terbangun. Badan tirani Hongmeng pun menjadi tingkat 2 dan mencapai ranah jiwa janin tingkat 9. Dan tiba-tiba Tanjun merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Sampai dalam tubuhnya mengeluarkan api merah. Dan berteriak sekeras mungkin untuk menahan rasa sakit itu. Dan ternyata itu adalah penempaan tubuh tirani Hongmeng untuk menjadi lebih kuat, menjadi tingkat 2 teratas. Setelah selesai dalam kultivasinya, Tanjun melepaskan formasi keduanya dan setelah itu memakai jubah kura-kuranya untuk menjadi mode ketua atau gurunya Sang Subing, dan dia pergi. Di dalam perjalanan, Tanjun merasakan ada getaran di kantong hewannya. Di kantong hewannya ternyata ada yang terbangun, dan ternyata dia adalah Raja Singa Naga Emas yang sedang terbangun dari tidur panjangnya. Dan Raja Singa Naga Emas telah berevolusi menjadi monster dewasa tingkat 3 yang sangatlah kuat. Dan Tanjun pun sangatlah senang, tertawa terbahak-bahak melihat Raja Singa Naga Emas telah terbangun. Dengan kebangkitannya Raja Singa Naga Emas, Tanjun berharap bisa membunuh semua musuh-musuhnya. Tapi dengan kekuatan Raja Singa Naga Emas yang begitu kuat, Tanjun harus
menyembunyikannya terlebih dahulu. Seketika Raja Singa Naga Emas pun berubah menjadi sangat kecil dan bersembunyi di jubahnya Tan Yun. Setelah itu Tan Yun pun mengingat muridnya, yaitu San Subing. Dia merasakan kangen sekali dengan San Subing, murid kesayangannya. Entah sekarang bagaimana kabarnya San Subing dan bagaimana keadaannya. Apakah dia butuh bantuan? Dan sesegera mungkin Tan Yun pergi untuk melihat keadaan San Subing sambil mengetes kecepatan singa naga emas. Dan singa naga emas pun segera melesat sambil meraung. Dan ternyata kecepatannya menyamai perahu roh tingkat tinggi. Dan Tan Yun pun sangat gembira karena memiliki Raja Singa Naga Emas. Dan akhirnya dia pun sampai ke Gunung Changling dan bertemu dengan murid-murid tukang dari divisi Vil. Dan murid-murid tukang pun segera bersujud memberikan hormat kepada Tan Yun. Padahal itu temannya sendiri, yaitu Tan Yun, yang sedang menyamar sebagai panatua, yaitu gurunya San Subing. Dan bersambung. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.